Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat generasi Quran, alhamdulillah senang sekali pada kali ini kita masih ketemu lagi. Mudah-mudahan tetap membuat kita makin semangat, makin sehat dan makin istiqomah. Tentu perjalanan kita masih panjang ya. Mudah-mudahan dengan kita semakin sehat, kita gunakan makin bertakwa ya. Dan karena ini adalah nikmat dari Allah, bentuk syukur kita pada Allah dengan semakin bertakwa. Bicara soal takwa, ya, takwa ini sesuatu yang sering kita dengar. Wabil khusus ketika misalnya sholat Jumat ya, khotib itu senantiasa mengingatkan kita untuk bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini ayat ini sangat penting sekali sebagai pengingat kita setiap pekannya bahwa Allah itu memperingatkan kita itu harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati itu kecuali dalam keadaan Islam. Nah, tentu takwa ini bukan cuma sekedar jargon ya. Nah, bukan cuma sekedar jargon, dia harus sesuatu yang menjadi hal yang melekat dalam hidup seorang mukmin. Ya, itu yang harus kita miliki. Karena apa? Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Apalagi dengan situasi ini hari di akhir zaman ini banyaknya tantangan ya, hambatan, rintangan, ancaman yang kemudian kadangkala itu membuat kita itu terjerumus kepada kemaksiatan. Ya, banyak misalnya kalau anak muda itu kalau sekarang ada yang namanya terjerat judi online. Kemudian ada juga yang terjerat pinjaman online, ada yang hamil di luar nikah, ada yang LGBT gitu ya, tawuran. Coba teman-teman tambahkan lagi ya. Apa aja sih yang menjadi persoalan hidup yang kita alami hari ini ya? Nanti bisa di-share di kolom komentar. Bisa share-share lah itu ya. Bisa, Ustaz, saya ada masalah ini gitu ya. Ini tantangannya. Saya anggap ini kayaknya berat banget gitu ya. Nah, itu perlu kita cermati gitu ya. Dengan situasi yang ini hari Indonesia makin gelap gitu ya. Dan sederet persoalannya korupsi, liga korupsi, barangkali kita sudah tahu semua ya. Genosida di Palestina, kemudian banyak dari kita ya yang kemudian masih ada yang nggak bisa ngaji, barangkali yang nggak rajin sholat, malu gitu ya, atau kemudian bahkan menentang ajaran Islam. Nah, tentu ini sesuatu yang riskan sekali, sedih loh gitu. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan takwa ini bukan sekedar jargon harusnya ya, tapi menjadi sebuah hal yang harus kita sadari bahwa tidak ada gunanya kalau hidup ini tanpa iman dan takwa. Karena iman dan takwa itu menentukan posisi kita di akhirat kelak. Karena kita akan mati dan kita akan dibangkitkan dan kita akan hisab. Nah, soal takwa ini memang penting ya. Sebagai seorang individu, kita harus bertakwa. Bertakwa dalam artian kita itu harus menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam konteks puasa gitu ya. Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada kata-kata agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu akan bisa membuat seseorang yang benar-benar melakukan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan dia puasa itu dia imsak, dia itu menahan diri dari hal-hal yang halal. Kan makan itu halal, minum itu halal, begitu ya. Nah, tetapi pada saat puasa dia harus menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Itu kan adalah sesuatu habits ya, kebiasaan. Ya, nanti kebiasaan itu akan melatih seseorang itu untuk apa? Siap untuk taat. Contoh misalnya, mohon maaf ya, ada wanita yang misalnya puasa dari fajar sampai mau menjelang maghrib,
Mungkin sebentar lagi, beberapa menit lagi mau buka puasa. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia haid misalnya. Nah, maka dalam posisi ini dia nggak boleh protes itu. Kenapa kok munculnya sekarang gitu ya? Kan tanggung dikit lagi gitu mau buka gitu. Kan sayang udah berjam-jam nahan lapar, nahan haus. Ya, kan dengan adanya datang haid itu menyebabkan ya puasanya itu tidak boleh dilanjutkan. Gitu ya. Nah, sebagaimana seorang mukmin ketika dia datang posisi itu misalnya, dia harus redo gitu. Ya, dia harus redo, dia harus lapang dada, dia harus kemudian menerima itu sebagai bentuk apa? Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala loh gitu. Gitu. Gak ada kemudian protes sana sini gitu, marah sana sini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dilatih gitu. Bukan cuma melatih makan agar kemudian tidak dilakukan di siang hari gitu ya, atau minum, atau tadi misalnya hal-hal yang lain, tetapi juga melatih perasaan kita untuk senantiasa menjaga diri, menjaga hati, menjaga sikap, menjaga lisan, menjaga pikiran kita, ya mata, kaki dan tangan kita. Jadi takwa secara individu itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia benar-benar menjalankan puasa itu dengan landasan keimanan. Kalau dengan landasan keimanan itu menjadi mudah. Nah, tentu dengan adanya landasan keimanan ini membuat orang itu menjadi ringan. Ya, dan Rasul sampaikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang melaksanakan ketakwaan itu harus landasannya keimanan. Kalau nggak dengan landasan keimanan, ibarat bangunan tadi pondasinya rapuh, nanti roboh. Karena syariat puasa itu adalah sesuatu yang ya saya tanya aja dengan sahabat sekalian, suka nggak lapar, suka nggak haus? Kan nggak suka, gitu ya. Itu sesuatu yang tidak disukai kan. Tapi karena dia diawali dengan iman, dilandaskan iman, dia menjadi suka. Karena itu sesuatu yang Allah sukai. Menjadi suka dia kalau itu sesuatu yang Allah sukai. Nah, oleh sebab itu sekali lagi takwa secara individu itu mudah kalau memang sudah diawali dengan adanya keimanan yang kokoh tadi. Tentu harus dibangun dulu keimanan yang kokoh ini, baru kemudian bisa menanggung beberapa beban-beban yang kita sebut tadi, salah satunya puasa, yaitu perintah Allah SWT yang sebenarnya ujungnya itu adalah agar bertakwa, dengan harapan ketika dia bisa menjaga diri, menahan lisan, menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang notabene kayak makan dan minum itu halal. Harapannya dengan selepas daripada Ramadan dia bisa mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan. Tentu ini sesuatu yang Masya Allah luar biasa, mencegah dirinya agar tidak tersentuh oleh api neraka. Jadi takwa itu bisa mencegah orang tersebut ya dari siksa api neraka. Itulah pentingnya takwa. Dalam konteks individu itu bisa dilakukan kalau dilandasi dengan keimanan. Tapi problemnya adalah hari ini tidak semudah itu. Karena situasinya, lingkungannya tidak mendukung kita untuk takwa. Gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita itu takwa, bisa selamat di akhir zaman ini di saat banyak kemaksiatan, kemungkaran, keangkaran murkaan merajalela ini. Nah, oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Wallahu alam ya, semoga kita semakin bertakwa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.